Idza samaa'u syaqqat. Nah, di sini di as-sama ya, di situ 5 harokat. Hukum bacaannya adalah mad wajib muttasil ya, mad wajib muttasil. Nah, kalau Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian bisa melihat di screen ya, di idza samaa'u syaqqat ya. Setelah huruf mim ada huruf alif ya. Kemudian di atasnya itu ada simbol seperti lambang bendera ya. Nah, itu menunjukkan bahwasanya di sana ada bacaan panjang. Di situ ada mat. Nah, maka di sana ada bacaan mat wajib muttasil. Dari mana kita tahu bahwasanya di situ ada mat wajib muttasil? Yang pertama kita bisa mengetahuinya dari kaidahnya ya. Jadi apabila ada huruf mat itu ada 3, alif, waw, dan ya. Ya, salah satu dari huruf mat itu kemudian diikuti dengan hamzah. Nah, diikuti dengan hamzah di dalam satu kata. Nah, maka karena ada di dalam satu kata, mau tidak mau kita harus memahami maknanya. Nah, untuk memahami maknanya ini, ibu-ibu sekalian atau bapak-bapak sekalian bisa melihat terjemah di Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran ya bolehlah melihat terjemahnya. Idza samaa'u syaqqat. Nah, sama sendiri kan artinya langit ya. As-sama. Nah, apabila langit terbelah. Idza samaa'u syaqqat. Nah, di kalimat as-sama ya, itu ada huruf alif adalah huruf mat, kemudian bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata. As-sama artinya itu langit, langit itu adalah satu kata, dia bukan kalimat. Nah, jadi dia kemudian dinamakan dengan mat wajib muttasil, ya dibaca 5 harokat. Idza samaa'u syaqqat. Sekali lagi. Idza samaa'u syaqqat. Kemudian ayat yang kedua. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Nah, kalau bisa huruf ta itu ya, jadi huruf ta adalah salah satu dari sifatnya itu dia itu hamas ya. Salah satu sifat dari huruf ta adalah dia hamas. Hamas itu artinya berdesis ataupun berhembus. Jadi ada ta. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Wa huqqat. Nah, akan tetapi tipis saja ya, jangan terlalu lebay lah istilahnya ya. Bacaan hamsnya itu. Jadi tipis saja. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Wa huqqat. Nah, kita lanjut ke ayat ketiga. Wa idzal ardu muddat. Nah, di sini ada huruf ro sukun, sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah, maka ro-nya dibaca tebal. Ar. Wa idzal ardu muddat. Wa idzal ardu muddat. Wa idzal ardu muddat. Kemudian ayat keempat. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Nah, kerap kali terjadi kesalahan di perpindahan antara wa alqat ke huruf mim.
Nah, jadi biasa dijeda di wa'alqat itu, padahal di sana tidak ada tanda panjang. Jadi langsung saja wa'alqat ma fiha wa takhallat. Kemudian ayat kelima wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Nah, selanjutnya kita masuk ke ayat ke-6. Nah, di ayat ke-6. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Nah, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian perhatikan ya, di insanu kemudian innaka, perpindahan antara insan ke innaka itu jangan dibaca panjang ya, tapi dibaca pendek. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Nah, kemudian di penghujung ayat di situ ada kalimat famulaqih. Di situ ada alif berdiri, maka dia dibaca 2 harokat ya. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Ya. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Kita lanjut ke ayat ke-7. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Nah, di sini ada huruf mim yang bertasydid ya. Jika ada mim ataupun nun yang bertasydid, maka dia dibaca dengan dengung. Dia dinamakan dengan gunnah musyaddadah ya. Maka dia dibaca dengan dengung. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Nah, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian perhatikan ya, di kita bahu di situ ada huruf H ya. Huruf H kemudian harokatnya dhammah yang terbalik ya, dhammah yang terbalik. Maka seperti penjelasan-penjelasan sebelumnya pada pertemuan-pertemuan yang sudah lalu itu dibaca 2 harokat. Jika dhammahnya normal ya, bentuknya seperti wawu kecil, dia dibaca dengan pendek. Akan tetapi jika dhammahnya itu dibalik bentuknya, maka dia dibaca 2 harokat. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Kemudian ayat 8. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Nah, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Jika ada wawu berharokat sukun ya, wawu yang disukun, kemudian sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah, maka wawunya dibaca u. Fasaufa. Fasaufa. Nah, kemudian tanwin bertemu dengan huruf ya, hukum bacaannya adalah idgham bigunnah, dia dibaca dengan dengung.
Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kemudian ayat selanjutnya ayat ke-9. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Nah, di sini kita perhatikan ya, di kalimat ila ahlihi masrura. Nah, kalau ibu-ibu lihat di sana di huruf ila ya. Ila di situ ada lambang bendera ya, atau lambang seperti alis wanita. Nah, maka di sana berarti ada bacaan panjang ya. Hanya saja bacaan panjang itu yang bagaimana? Ya, di situ adalah bacaan panjang mad jaiz munfasil. Apa itu mad jaiz munfasil? Yaitu apabila ada salah satu huruf mad kemudian diikuti oleh hamzah akan tetapi di lain kata, ya. Nah, jadi berbeda dengan yang pertama. Kalau di pertama as-sama itu ada huruf mad kemudian diikuti oleh huruf hamzah hanya saja di dalam satu kata. Kalau mad jaiz munfasil salah satu dari huruf mad kemudian diikuti oleh hamzah akan tetapi dia berada di lain kata. Nah, ila dengan ahlihi itu adalah dua kata. Ila artinya kepada, ahlihi artinya keluarga, ya. Nah, di sini di mana huruf matnya? Di situ di kalimat ila ada huruf ya, ya. Ila ahlihi, kemudian diikuti oleh huruf hamzah. Jadi ila itu adalah satu kata, ahlihi adalah satu kata. Jadi dia ada dua kata. Maka dia disebut dengan mad jaiz munfasil. Cara membacanya sama dengan mad wajib muttasil, yaitu sama-sama dibaca 5 harokat. Ya. Saya ulang sekali lagi. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Nah, kemudian ayat ke-10, ayat yang terakhir. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi. Nah, di sini juga ada bacaan seperti yang tadi ya. Hanya saja sebelum nyampe ke sana di sini ada bacaan izhar halki ya antara man utia. Nah, di kalimat man di sana jangan dikasih jeda atau jangan dipanjangkan. Jadi langsung ke kalimat setelahnya. Wa amma man utia kitabahu. Nah, kalau ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian perhatikan di kitabahu di situ ada fathah berdiri. Maka dia dibaca 2 harokat. Ya, kemudian di hak domirnya, di hu, kita bahu, di situ ya, dhammahnya terbalik. Maka dia dibaca 2 harokat juga. Nah, selanjutnya di waro'a. Nah, waro'a. Di situ ada huruf alif, kemudian diikuti oleh huruf hamzah. Ya. Nah, hukum bacaannya mat wajib muttasil. Kenapa mat wajib muttasil? Karena ada huruf alif, yang mana huruf alif adalah huruf mat, berada setelahnya diikuti huruf hamzah, kemudian berada di dalam satu kata. Waro'a artinya adalah belakang, ya. Waro'a artinya belakang, zohrihi artinya punggung, ya, di belakang punggungnya. Jadi waro'a, ya, di situ ada rangkaian huruf mat, kemudian diikuti oleh huruf hamzah. Dia berada di dalam satu kata, ya.
Jadi adalah satu kata, dia tidak tersusun dalam beberapa kata seperti yang mad jaiz munfasil itu. Sehingga karena dia di dalam satu kata, maka dia hukum bacaannya adalah mad wajib muttasil, ya. Sekali lagi dari 10 baru kemudian kita akan praktik satu. Sekali lagi per satu. Idza sama'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. Baik, alhamdulillah sudah selesai. Sekarang saatnya kita praktik satu persatu.